Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Iwi Daily, channel yang berisi tentang kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga. Share lagi kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di perantauan. Hari ini aku mau berbagi list belanja dan meal plan yang sudah aku buat di pekan kedua bulan Desember ya bun. Untuk video unboxing belanja mingguan dan food prep sudah tayang terlebih dahulu beberapa hari yang lalu. Harusnya memang video meal plan ini tayangnya setelah aku menayangkan video food prep ya. Tapi qadarullah, aku kemarin belum sempat merevisi sekaligus membuat video ya bun. Seperti biasa, sebelum aku itu ke pasar, aku dikontrakan udah terlebih dahulu membuat list belanja atau belanjaan apa aja sih yang nanti aku mau beli ke pasar. Sekaligus aku membuat meal plan atau rencana makan di samping list belanja tersebut. Untuk meal plan yang aku buat sebelum aku ke pasar itu masih meal plan sementara ya bun. Kenapa aku mengatakan itu meal plan sementara? Karena terkadang ketika aku membuat list belanja maupun meal plan sebelum aku ke pasar, terus ketika aku udah ke pasar terkadang bahan yang pengen aku beli itu nggak ada. Atau tiba-tiba aku tuh melihat sayur yang langka. Terus aku tuh pengen beli ya bun, yang namanya sayur langka. Kadang kan kalau misalkan hari itu ada, biasanya aku beli, apalagi kalau itu sayur kesukaanku. Seperti list belanja maupun meal plan yang sudah aku buat di pekan kedua bulan Desember sebelum aku ke pasar, kan untuk meal plannya hanya sampai 7 hari ya bun. Tapi waktu aku ke pasar, aku melihat ada tempe gembus. Nah, karena tempe gembus itu jarang banget ada, makanya aku beli. Terus aku juga melihat daun melinjo atau so. Aku juga kepengen ya bun, makanya aku beli tambahan daun melinjo tersebut. Nah, setelah aku udah balik ke kontrakan, udah unboxing belanja mingguan, udah food prep, aku ketika melihat lagi dan juga menelaah, kayaknya untuk meal plan yang aku buat ini tidak hanya untuk 7 hari, tapi bisa dibuat untuk 10 hari. Makanya untuk meal plan aku revisi ya bun. Jadi aku tambahkan sampai 10 hari ke depan, tidak hanya sampai 7 hari. Nah, nanti aku mau menjelaskan ya bun untuk list belanja apa aja yang udah aku beli. Terus untuk belanjaan tersebut aku mau masak apa aja ya bun. Semoga video yang aku share ini bisa bermanfaat ya untuk bunda-bunda semuanya, terutama bagi bunda-bunda yang mungkin sedang mencari menu makan atau meal plan. Dan qadarullah video ini ada di beranda HP-nya bunda-bunda semua. Oke, ini aku udah mulai menggaris-garis ya bun. Nah, untuk list belanja dan meal plan memang sudah aku buat terlebih dahulu supaya durasinya tidak terlalu panjang. Jadi di video ini aku hanya melengkapi beberapa item yang belum lengkap ya. Nah, yang pertama aku mau melengkapi dulu keterangan yang paling atas ya bun. Jadi di paling atas ini aku tulis keterangan pekan 2 Desember. Jadi untuk list belanja dan meal plan yang aku buat ini untuk pekan kedua bulan Desember. Lalu di sampingnya aku tulis juga kapan sih aku belanjanya. Jadi waktu itu aku belanja di hari Selasa tanggal 12 bulan 12 2023 ya bun. Udah seperti flash sale aja ya, 12-12. Lalu di bawahnya ini aku tulis list belanja dan meal plan. Seperti yang udah pernah aku jelaskan ya bun, meal plan di sini aku tidak menggunakan nama hari Selasa sampai hari Ahad, tapi memang aku menggunakan hari pertama sampai hari terakhir. Kenapa demikian? Karena memang terkadang aku tuh kalau ke pasar enggak mesti di hari yang sama ya bun. Misalkan aku hari ini belanja di hari Selasa, nah pekan depan belum tentu aku belanja di hari Selasa. Bisa aja mundur ya bun, tapi kalau maju itu jarang banget.
tapi seringnya itu mundur. Nah, kenapa bisa mundur? Karena memang terkadang ada situasi maupun kondisi yang mengharuskan aku tuh nggak masak. Contohnya, qadarullah aku sakit, aku lagi kecapean, atau memang kami itu pergi keluar ketika hari libur. Jadi untuk jadwal meal plan-nya ditunda terlebih dahulu. Oke, langsung aja. Ini aku mau membacakan yang pertama list belanjanya ya bun. Jadi waktu itu di pekan kedua bulan Desember aku membeli belanjaan sebanyak 21 item. Nah, untuk yang pertama ini aku membeli cabai ceplus harganya 5.000, cabai rawit 10.000, cabai hijau 5.000, sayur asem satu bungkus itu harganya 2.000 ya bun. Terus untuk tomat seperempat 4.000, telur 18 itu 29.000, tahu putih 2 bungkus 10.000, tahu coklat 5.000, tempe 2 papan 10.000, toge 6.000, kangkung 5 ikat 8.000, kentang 1 kilo 14.000, jesin 3.000, kacang panjang 10.000. Ini kacang panjang 1 kilo kurang ya bun. Terus untuk pindang ini 17.000 dapat 10 pindang. Lalu kubis 3.000, tempe gembus 4.000. Ini tempe gembusnya 4 ya. Terus ada daun melinjo aku beli 5.000, daun bawang 2.000, sawi putih 7.000. Nah, untuk total belanjaanku di pekan kedua bulan Desember ini yaitu 167.000. Ini aku mau tulis dulu ya bun, karena tadi aku lupa belum nulis. Nah, itu dia ya bun list belanja yang sudah aku tulis maupun aku beli di pekan kedua bulan Desember. Nah, dari list belanja ini nanti aku juga mau membacakan rencana makan sesuai dengan list belanja yang sudah aku beli ini ya. Oke, langsung aja nih aku mau memulai. Di hari pertama itu aku masak sayur asem dan tahu goreng ya bun. Jadi untuk di hari pertama yang sesuai dengan list belanja itu sayur asem, tahu goreng sama sambal. Tapi berhubung aku tuh di kulkas masih ada stok ikan asin dan ayam ungkep, makanya waktu itu aku tambahkan ikan asin goreng sama ayam goreng ya bun. Karena biar kemakan gitu, kalau misalkan enggak dimakan kan sayang banget ya. Jadi aku tambahkan untuk hari pertama. Di hari kedua rencananya aku masak tumis kangkung, lauknya pindang kecap. Nah, di hari ketiga aku mau masak bihun goreng, lauknya telur kecap. Oh iya bunda, untuk semua telur yang aku masak di sini itu direbus terlebih dahulu ya bun. Jadi tidak ada telur yang diceplok atau didadar terlebih dahulu. Lalu di hari keempat aku mau masak tumis tahu dicampur toge, lauknya tempe mendoan. Di hari kelima aku mau masak tumis kacang dicampur sama toge, lauknya tempe gembus goreng. Di hari keenam aku mau masak tumis sawi dicampur tahu putih, lauknya telur kecap. Di hari ketujuh aku mau masak sayur sop, lauknya itu sambal goreng kentang. Di hari ke-8 aku mau masak sayur lodeso dicampur sama kacang panjang, lauknya tempe. Oh iya bunda, sampai sekarang aku itu masih bingung ya bun untuk di hari ke-8 ini tempenya mau aku apakan? Apakah mau nanti aku campur ke sayur lodeh? Apa aku mau goreng atau mau ku buat mendoan atau kering tempe? Aku sampai sekarang masih bingung ya bun. Jadi untuk di hari ke-8 aku tulis aja tempe. Terus di hari ke-9 aku mau masak tumis sawi, telur balado, sama tahu putih goreng. Dan di hari terakhir atau di hari ke-10 aku rencana mau masak tumis kangkung, lauknya itu telur kecap dicampur sama tahu coklat ya bun. Nah itu dia ya bun meal plan maupun list belanja yang sudah aku buat di pekan kedua bulan Desember ini. Oh iya, aku mau memberikan beberapa catatan. Jadi yang pertama, meal plan yang aku buat ini untuk 3 orang dewasa ya, yaitu untuk aku, Paksu, dan adik ipar.
Tapi untuk adik ipar ini tidak sampai hari ke-10 ya Bun, jadi cuma beberapa hari lagi karena udah mau selesai PKL-nya. Catatan yang kedua, untuk meal plan yang sudah aku buat ini tidak harus aku masak sesuai dengan urutan dari hari pertama sampai hari terakhir ya Bun. Terkadang aku tuh masaknya diacak ya jadwalnya, tapi untuk menunya tetap seperti itu. Karena terkadang Pak Su itu minta dimasakin, misalkan hari ini hari pertama Pak Su minta dimasakin jadwal yang hari kedua. Biasanya aku tuker aja seperti itu ya Bun. Itu nggak apa-apa sih menurutku, karena tujuan aku membuat meal plan ini bukan aku tuh harus patuh terhadap jadwal yang sudah aku buat ya. Tapi tujuanku membuat meal plan ini yaitu supaya memudahkan aku untuk memasak. Nah, aku kan udah belanja lauk maupun sayur seperti ini ya. Terus ini lauk dan sayur mau dimasak apa supaya juga cukup ya untuk 1 pekan. Makanya aku buat nih rencana makanku selama 1 pekan atau 1 pekan lebih. Terus untuk meal plan yang aku buat ini juga untuk makan seharian ya Bun. Nah, kalau misalkan nih sayurnya itu udah habis di siang hari, untuk makan malamnya itu biasanya hanya menggunakan lauk ya Bun. Karena kalau masak sayur lagi tuh rasanya nanggung banget. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk sayuran maupun lauk yang sudah aku bikin meal plan atau jadwal seperti itu, bisa jadi sayurnya itu ada sisanya ya Bun, atau lauknya juga terkadang masih ada sisanya. Nah, kalau misalkan masih ada sisa, biasanya aku masak di hari yang ke-8 atau di hari ke-11 yang tidak aku buatkan jadwalnya. Jadi kayak memanfaatkan sisa stok sayur maupun lauk sebelum aku kembali ke pasar lagi ya Bun. Oke Bunda, itu saja ya yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa dimengerti ya oleh bunda-bunda semuanya. Nah, apabila ada yang pengen ditanyakan boleh banget ya tulis di kolom komentar dengan bahasa yang baik ya Bun. Sampai di sini dulu ya Bun video dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Aku minta maaf apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan di hatinya bunda-bunda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.